Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mari kita memulai ibadah ini, kita berdiri dengan memuji Tuhan dari KJ 382, Ya Yesus terkasih. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tema hari ini, saudaraku, ialah keindahan dari ketidaksempurnaan. Yang saya ambil dari Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku, semakin kita menyadari bahwa sebagai muridnya kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, maka membuka peluang yang besar kita mampu meraih dan melihat dan menyaksikan betapa sempurnanya Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengakui ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Inilah kami yang kami percaya Engkau mampu menolong kami untuk menemukan semakin banyak titik-titik kelemahan dalam kehidupan kami. Bukan justru sebaliknya, semakin kami berjalan, semakin kami merasa kami baik-baik saja. Tidak Tuhan. Kami percaya bahwa semakin kami mengerti bahwa banyak hal dalam hidup kami yang lemah, rapuh, dan mudah hancur, maka kami boleh menemukan, semakin menghayati betapa kesempurnaan Tuhan yang selalu berjalan, bersandingan, seiring dengan perjalanan hidup kami. Inilah kami yang siap untuk menghadap kepadamu yang sempurna.
Kami mengaku segala kelemahan kami dengan ketulusan hati kami. Amin. Saudaraku, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ibrani 9 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling bersalam-salaman satu sama lain. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini melalui curahan kuasa Roh-Mu, kami percaya bahwa kami akan mampu mendengarkan suara firman yang keluar dari mulut Sang Kuasa, mulut Sang Kasih yang selalu merangkul kehidupan ini dan ingin memimpinnya. Kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama dari Injil Lukas, pasal yang ke-5, ayat pertama sampai yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia
supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, yang diberkati adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman di dalam kehidupannya. Suatu ketika seorang pendeta sedang menangani sebuah kasus ketika keluarga yang sedemikian rupa, yang tadinya hidupnya cukup mapan, tiba-tiba berantakan karena rupanya sang papah berselingkuh dan kemudian bahkan sudah terkait sampai ke pekerjaan, sampai dia harus bersembunyi dan dia harus lari dan harus semakin tidak bisa terdeteksi, sehingga keluarganya pun bersama dengan 3 orang anak hanya tinggal di sebuah kos-kosan yang kecil, ukurannya 2x3, lembab, dan fasilitasnya sangat minim. Padahal dulunya mereka cukup berada. Pendeta ini mulai pelan-pelan menemani, mencoba untuk mencari segala informasi, dan sampai sudah akhirnya bisa connect dengan gereja sebelumnya. Jadi rupanya orang ini berpindah, ya, keluarga ini. Dan sayangnya setelah beberapa saat, pendeta ini baru menyadari bahwa memang keluarga ini rupanya, jadi istri dan anak-anaknya, punya kebiasaan yang ya mungkin bisa dikatakan karena kepepet juga ya. Jadi mereka mau tidak mau mereka harus berbohong, dan berbohong. Entah mungkin karena harus menutupi beberapa hal yang terkait dengan kesalahan mereka sendiri, dan mungkin juga tidak ingin agar dalam tanda kutip aib itu harus tersebar dan seterusnya. Sehingga cerita dikarang dan terjadilah cerita itu akhirnya tidak bisa sinkron satu sama lain. Di sini pendeta mulai berpikir keras, karena di satu sisi dia ingin menghentikan pertolongan itu karena dia mulai dibingungkan dengan informasi yang semakin tidak akurat dan semakin berlawanan satu sama lain. Namun di sisi lain, kondisi keluarga ini benar-benar sebetulnya sangat membutuhkan pertolongan. Karena sampai-sampai ketika anaknya pun yang cukup
besar ya, mereka pun sudah dalam kondisi terputus dari sekolah. Mereka tidak bersekolah. Saudara bisa bayangkan, kemudian kira-kira para pemimpin di sekitar pendeta ini bagaimana reaksinya. Tentu tidak ada support yang cukup istimewa melihat kasus ini, dan orang-orang juga kebanyakan mulai berkecil hati dan mengatakan bahwa untuk apa keluarga yang seperti ini ditolong? Karena kita akan selalu mengalami kesulitan demi kesulitan. Saudaraku yang kasih Tuhan, rupanya kalau kita melihat bagaimana Yesus yang pada saat ia merekrut murid-muridnya, kita tahu sepak terjang para muridnya yang beberapa kali juga sebetulnya mereka sulit untuk menangkap apa yang menjadi isi pikiran dan hati Yesus. Dan kita melihat memang latar belakang mereka juga bukan dari kalangan yang pandai dengan tingkat intelijensia yang tinggi dan mereka cerdas, kemudian mereka juga punya kemampuan dan skill yang cukup banyak dan mampu melakukan banyak hal, keterampilan-keterampilan yang lain. Tidak demikian. Ini menarik bagi kita ketika kita juga perhatikan dari bacaan itu dan kita lanjutkan, seandainya kita baca terus sampai pada ayat yang ke-12, maka perhatian Yesus justru pada orang kusta. Jadi dunia yang Yesus bangun, dunia yang Yesus ingin layani dan melibatkan orang untuk melayani, justru dari kalangan mereka yang dianggap di masyarakatnya adalah dari kalangan yang tidak sempurna. Nah, rupanya cara Yesus ini, saudara, sebetulnya banyak ditolak. Kalau seandainya saya adalah seorang bos, pimpinan begitu ya, nggak mungkin dong saya mencari merekrut orang-orang yang pas-pasan, mereka yang pengetahuannya tidak luas, mereka yang hidupnya terlalu sederhana. Mungkin saya akan lebih memilih sebagai bos, saya akan memilih orang-orang yang dengan catatan-catatan prestasi yang khusus, dengan reputasi yang khusus. Mereka-mereka yang punya kedudukan bahkan di masyarakat, kalau perlu di pemerintahan, supaya bisnis saya akan lebih berjalan baik. Apakah membangun kerajaan surga perlu meresikokan ini, sehingga Yesus justru merekrut orang-orang yang sederhana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa prinsip yang dipilih oleh Yesus ini adalah cara yang tidak favorit, yang tidak disenangi oleh banyak orang. Dan kalau kita mengacu kepada posisi pendeta tadi, apakah pendeta ini akan terus tetap menolong, tetap berusaha bermitra dengan keluarga yang bermasalah ini dengan harapan bahwa satu saat keluarga ini pun bisa menjadi keluarga yang melayani Tuhan juga? Tentu jawabannya iya. Namun dalam perjalanannya saya yakin tentu bukan hanya kesulitan karena keberadaan mereka, tetapi karena kurangnya support dan dukungan dari sekelilingnya. Jadi di poin yang pertama ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika engkau melayani Tuhanmu dan engkau ingin mengajak bekerja sama dengan orang-orang, maka belajarlah untuk percaya bahwa menggarap sesuatu bersama mereka justru yang tidak sempurna, yang imperfect, ini mempunyai daya tarik tersendiri. Ada satu keindahan di dalamnya. Apakah itu? Kita justru menjadi saksi bahwa memang misi Tuhan ini begitu pentingnya, sehingga justru melibatkan semua lapisan masyarakat, bahkan mereka yang direndahkan. Sehingga justru disitulah letak
kesaksian itu bisa berbicara, menyentuh mereka-mereka bukan yang istimewa. Yang kedua, saudara, kita tahu bahwa mengerjakan sesuatu seperti ini bersama mereka yang tidak sempurna, mereka yang hidupnya serba sederhana dan sangat terbatas, maka kita membutuhkan energi, komitmen, dan konsistensi yang besar. Mampukah kita menjalani dalam waktu yang dalam rentan yang sekian lamanya begitu ya, dengan penuh dengan kesabaran, ketelatenan, bahwa mereka juga bisa melakukan kesalahan demi kesalahan. Bahkan kita mendengarkan sendiri melalui teks tadi bahwa Petrus di awal ketika bertemu dia pun sudah mengatakan, Tuhan, aku orang yang berdosa. Ya, saudara, justru disinilah letak keindahan. Kita bisa memahami bahwa segala hal positif dan negatif yang ada di dalam diri kita ketika kita berproses bersama dengan pelayanan kepada Tuhan, maka disitulah kita juga boleh bercengkerama dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Bukankah itu indah? Bukankah hal itu yang membuat justru kita berkembang di dalam kehidupan ini? Bukankah kita juga adalah orang-orang yang imperfect? Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Di sini kita belajar justru bersama-sama bahwa bukan kebetulan ketika Tuhan memilih kita sebagai muridnya, sebagai alatnya. Dan dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita, kita maju bersama Tuhan untuk diproses. Itu keindahan yang kedua. Keindahan yang ketiga, saudara, semakin kita menyadari ketidaksempurnaan kita, bahkan rekan-rekan sepelayanan kita, bahkan mereka jemaat kita yang bersama-sama kita ajak untuk bersama-sama melayani Tuhan, berproses bersama, dan kita semua penuh dengan cacat celah satu sama lain. Semakin kita tidak sempurna, maka ketika pekerjaan Tuhan begitu indahnya mengalir dan nyata, maka keindahan bahwa Tuhanlah yang sempurna itu semakin terlihat di dalam karya yang sedang berlangsung. Semakin kita melihat bahwa kita ini sering jatuh, kita gagal, kita salah berpikir, kita salah jalan, kita bahkan salah dalam membuat keputusan-keputusan kita. Kita menyesalinya dengan rendah hati, kita bersujud, dan di dalam kebuntuan kita, di dalam kehancuran bahkan, di titik-titik itu, saudara, justru kita menyaksikan ketika pekerjaan Tuhan tetap bergulir dengan indahnya, maka kita sadar bahwa ketidaksempurnaan kita diisi oleh Kristus yang sempurna itu. Walaupun memang terkadang pikiran kita, hati kita tidak mampu menjangkaunya. Hanya dengan iman kita percaya, walau kita tidak mungkin mendetailkan semuanya, namun kita percaya bahwa di balik semua itu, Tuhan berkarya dengan indahnya. The beauty of the imperfect. Keindahan di balik ketidaksempurnaan. Mari kita semua barisan orang-orang yang tidak sempurna ini, mari kita bergandengan erat dan kita siap menjadi saksinya untuk menyambut keindahan segala hal yang tak terpikirkan yang terjadi, karena Dialah satu-satunya yang akan menyatakan kesempurnaannya di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati, meneguhkan, menguatkan perjalanan kita di dalam melayaninya. Amin.
saat hening bagi kita. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat. Ya Tuhan, ketika kami teringat hamba-hamba-Mu, para pekerja Tuhan, para pelayan Tuhan, baik di badan pelayanan, baik di kemajelisan, dan semua lini pelayanan gereja Tuhan. Kau tahu ketika mereka terus berkancah dan bergumul bersama dengan rekan-rekan yang tidak sempurna, kiranya Tuhan memberi kesabaran, kekuatan, memberikan sebuah pengertian yang mendalam, bahwa keindahan ketika justru bersanding-sandingan dengan yang tidak sempurna ini adalah sebuah hal yang penting untuk terus menjadi fokus pelayanan. Sehingga justru pekerjaan yang dikerjakan semakin menyatakan kesempurnaan Tuhan, bukanlah kehebatan, kebanggaan dari kami yang mengerjakannya. Demikian juga di dalam kehidupan nyata di depan masyarakat. Biarlah justru ketidaksempurnaan kami sebagai anak-anak-Mu ini boleh tetap berada di tengah masyarakatnya. Bukan sebagai orang-orang yang berdiri dengan kokohnya dan seakan-akan mengatakan kepada masyarakat bahwa aku orang yang sempurna, aku tidak pernah berbuat salah dan aku tidak akan berbuat salah. Tetapi justru sebaliknya, dengan penuh kerendahan hati, berada bersama di tengah kehidupan ini untuk turut mengerjakan sesuatu yang penting bagi negara dan bangsa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, para pejabat, semua orang yang mendapatkan posisi-posisi strategis di dalam masyarakat, baik melalui bisnisnya, melalui jabatannya. Kiranya Tuhan terus boleh menolong mereka untuk dengan sabar dan setia bersama dengan Engkau menyatakan kesempurnaan Kristus di dalam kehidupan ini. Semua doa ini kami naikkan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan saya akan membacakan ayat persembahan, yaitu dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini di mana Tuhan telah memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan kepada kami. Baik kesehatan kami, baik itu untuk keluarga kami, maupun di dalam usaha pekerjaan kami di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menerima berkat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Arahkan kehidupanmu kepada dunia yang dipercayakan kepadamu. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kehidupan dan pengharapan, Dia yang akan mencurahkan kasih setianya, berkat-Nya atasmu, dan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.